Kemudian atawadu. Tawadu artinya merendahkan diri. Tawadu sifatnya mulia di sisi Allah dan Rasulnya, dan mulia di pandangan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW, ma tawada ahadun illa rafa'ahullah. Seseorang merendahkan diri kepada Allah, melainkan diangkat Allah derajatnya. Jadi kalau mau riwayat orang tawadu, orang mau sembahyang 5 waktu. Ini tawadu lawan Tuhan, mau menuruti kehendak Tuhan. Sujud berdiri betul. Ada yang tawadu di sisi manusia lagi kan. Nah, itu dari perkataan dan perbuatan. Apabila Allah memberikan kepada hambanya atau memberikan kepada itu hamba, dimuliakan itu hamba. Kalau menyebut Allah yang memberikan iman, Allah memberikan hadiah tawadu dulu kepada itu hamba. Itu hendak memuliakan itu hamba, Allah berikan kepada itu hamba sifat tawadu kepada itu hamba, sifat rendah diri. Dan Allah mencurahkan kasih sayangnya sehingga membuat manusia suka dan senang. Orang tawadu lah, malaikat memintakan ampun. Dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu la yajidul abdu illa rif'ata wa tawadau yarhamkumullah. Anas, diriwayat hadis dari Anas bin. Bermula orang yang tawadu tidak menambah kepada hamba melainkan kemuliaan. Jadi bagi orang tawadu, kemuliaan yang diperolehnya lah. Maka hendaklah berkelakuan dengan rendah diri. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Soal, bagaimanakah menanamkan diri pada sifat tawadu? Apa supaya sifat tawadu timbul? Jawab, tawadu pada syariat, jaga perkataan, dan pelihara tingkah laku kepada orang tua, juga kepada sesama. Apakah terhadap orang kaya atau orang yang belum berada? Jangan dibedakan, karena kebanyakan ini orang subuh, salaman mencium. Ikan mau terpandang sugihnya 2/3 agama hilang. Kalau terpandang sugihnya tenang. Amun orang sugih Tuhan, kita memandang Tuhannya. Nah, Bapak. Jadi ilmu ini harus kayak orang kontol dua dalam melepasakan mana. Jadi kalau kita pandang Tuhan pada kita, boleh kita sujud karena mandang Tuhannya. Sugih orang tuh jangan mandang sugihnya, walaupun kalian diberi amplop. Ya bukan dicium, kan diberi amplopnya, kan diberi amplop ya Allah. Cium aja, cuma jangan mandang sugihnya, mandang Tuhannya. Kan gitu ya Allah. Ya supaya agama ini jangan hilang, supaya jangan hilang. Lompat jabat yang kedua, ini aku jangan lompat lah. Supaya apa? Supaya jangan hilang agama, supaya jadi pandang oleh pejabat tuh. Iya, nah itu aku udah mau. Nama madah ini gue senang. Tuh aku akrab gue senang tuh dulu. Waktu bisa akrab, mau alim sekolah, madah juga gue jana. Aku dari papadahan Allah aku asing kawa. Ini sih kawalah. Supaya dipelihara Tuhan agama, diri dipelihara Tuhan. Ya kalau ini terlalu kan, Ustaz itu mati-matian Ustaz itu tapi dua itu. Coba lihat ikan. Aku kalau belajar aku hati loh. Makan aja. Supaya agama ini dipandang mereka tuh jangan hina. Betul kan ya kalau anjuran datang ya. Kita kan Ustaz Hairek ini. Walaupun orang itu makan duit, bayaran. Kalau yang datang hormati gitu nah. Jadi agama tetap al-Islamu lah, boleh kak. Walayu ila alaih itu pegang hadis Nabi. Islam itu apa? Tinggi lah. Walayu ila alaih. Karena nanti daripada Islam itu nah. Kita ini kadang-kadang Islam di bawah.
yang lain di atas tersalah, kita memaham itu memang ada lawas kau garing ada paham ini seorang yang merendahkan agama, bukan ini yang memuliakan agama. Ini apa dah urus utuh bahari. Ini kalau Ustaz mendengar silahkan mendengar, mintanya tobat ya Allah. Nah itu caranya. Nah habis sudah. Mana tadi semuanya lagi? Bagaimana bagaimanakah menanamkan pada diri sifat tawadu? Jawab, tawadu pada saat jaga perkataan dan pelihara tingkah laku kepada orang tua, juga kepada sesama. Apa kata Rasul, orang kaya atau orang yang belum berada? Jadi yang dibedakan sama aja. Aku prinsip itu, miskin kita terima, sugih sama kita terima. Ada beda mulai dulu. Alhamdulillah kan, hanya kan datang kepada Allah, ada kejangan pada aku. Dapat amplop kada dapat sama aku. Sama kada beda. Ini sudah latihan, apa aja Allah. Habis sudah. Dan juga jaga hati. Nah, ini nangali banam jaga hatinya. Supaya jangan hati ini ngawur, supaya hati ini jangan selupa-lupanya lawan Tuhan. Dibilangnya hati kada ingat, kenapa sadar bahwa beingat untuk rinah dulu kan. Wajukur Rabbaka ijana sita. Ingatlah Tuhanmu jika kamu luka, jangan dibiarkan kada ingat. Mengingat bahwa dulu bercemata, 2-3 menit kada dong, nah manis gitu jarum alim support. Ingat kita tarang 3 menit, sudah mata aja 3 menit itu lawas kada ya Allah. Itu paling kada. 2 rakaat sembahyang berapa ya? 2 rakaat sembahyang berapa menit? Lampuan lah sampai 5 apa? Di Mekah, di mana di Jawa sembahyang tarawih berapa menit? Kayak apa juga sembahyang di Jawa lah. Sembahyang berapa menit lagi nyambat. Bilang kayak apa juga rokok sujudnya itu lah. Nah jelas dan malu syukur ini kias. Waktu kita lupa bahwa ingat apa tadi 2 rakaat sembahyang itu akan memberikan asar dalam diri kita, memberikan ketenangan dalam jiwa pikiran. Dianggaplah 3 menit lah. Aku sembahyang sampai 5 menit untuk rakaat. Sampai 5 menit 2 rakaat. Menjadi itulah caranya supaya nih hati nih pikiran tenang, karena membuat rumah tangga dia tenang, berberkah hidup. Kayak itu jangan maling. Cara-cara orang beriman lah. Ini menurut Tuhan. Asa iya hadiahnya Rabbi. Gitu, karena Tuhan berikan petunjuk kita. Itu caranya lah. Sambungannya lagi. Dan juga jaga hati dan pikiran. Karena akan membawa kepada kebinasaan. Amun hati, pikiran, kacau balau, ikan nyatakan ya hancur segala-galanya ini. Satu ya. Ini tambahan ini satu. Ini kan jawabnya kan kayak itu tadi satu, ini sebagai jawaban dua. Kayak apa supaya di bawah tawadu nih. Pandangan dan musyahadah hanya Allah. Pandangan ada hanya Allah. Semua makhluk diciptakannya, kembali semua kepadanya. Ini pandangan kita. Semua makhluk ciptaannya dan kembali semuanya kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan hanya dengan iradah dan kudrat Allah. Pandangan seperti ini menjadi ibadah. Memandang itu ibadah. Ibadah ma'rifat ngarannya menjadi ibadah ma'rifat kepada Allah. Ini gana parahnya pada ibadah syariat. Selamat dari syirik. Ini jawaban pertama. Kedua, nih intinya nih. Fana dan isyraq pada Nur Muhammad. Fana dan isyraq pada Nur.
Itu adalah obat yang menyembuhkan dari penyakit diri manusia. Penyakit membahayakan kan obatnya Panol Istighraq bin Nur Muhammad aja. Sudah dijelaskan dahulu lah. Jadi kalau ditulis jadi Mu'allim Syukur kan. Nah. Ini aja. Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad pun diri kita nih. Wahirun, orang yang meyakininya, orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad, wahir dirinya, wahir suci dirinya. Suci dari dosa, suci dari kesyirikan. Mutahharun, disucikan dari segala kesyirikan. Kedua, orang yang meyakini, orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad, salimun, orang itu selamat. Musallamun, diselamatkan dari siksa dan azab. Tadi kan telah boleh takonnya jiwa yang dari Jakarta tadinya. Kita minta jiwa berpandai lawan apa nih? Karena keadaan di situ macam-macam. Ketawakan aja di hati. Hanya kepada kamu harus kembali kepada sebenar-benar. Di mana tahu orang Jakarta sebenar-benar diri ya Allah. Cair aku tadi kan kesetorakan mengirim kitab ke kamu ke Jakarta tuh. Cair dari bagiannya lah. Hanya cair langsung cair ini aja. Suruh anakku kirimkan ke Jakarta. Nah, kenapa bayar kitab harus ini datang mah? Cari biji nangkatin apa wajah sampai itu. Suruh bang cetak mengarap Melayu habis sudahnya. Pasaknya makan duitnya, kadang-kadang kan digawinya pak. Bayarin nambah 5 juta tadi sokor majepan duit kitab. Karena dakwah sifatnya lah. Jadi mintanya supaya kayak apa selamat, kayak itu kan. Jadi kesimpulannya, kalian harus kembali kepada jati diri. Wah, lagu Jakarta pulang jati diri ya. Tapi lain jati diri orang Jawa, lainnya kok jati diri orang Kalimantan. Jati diri kita yang benar dari Nur Muhammad. Aku harap hadis. Ini ulama Kalimantan, kalau kamu tahu, ini jangan ulama di Jawa, juga kan tahu Nur Muhammad pun Jawa. Tapi ini banyak kita pakai dipakai ke sana, agar mengumpul bahwa ada sekian kan. Jati diri kita, Nur itu kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Setiap nama Tuhan baik, insya Allah baik bagi dunia sampai akhirat. Muhammad itu nama yang mulia di sisi Tuhan, di sisi para mereka, di sisi kita sebagai manusia. Kita harus mempercayai, meyakini, serta merasakan bahwa diri Muhammad. Supaya apa? Supaya kita selamat. Dan diselamatkan kita. Ini aja kebawaikan. Ini adalah awas satu aja orang kedua. Urusan banyak. Berapa menitnya tak turun sudah belikan bagiannya kan. Jadi kamu nanti jangan gini aja. Anak muda ya kebungas kan. Tambah itu. Intinya Allah keberti rahmannya. Kita dalam genggaman kasih sayang. Tuhan sekalipun kita kada bisa diampuni oleh Tuhan dosa kita. Ujung-ujung udah selamat sudah beli kau. Ada tahun 2 ini rezeki nomplok malam ini. Oh kemarin beberapa orang kan nggak ada apa ujung-ujung loh. Anak di sini ujungnya pulang. Anak dia Tuhan mati datang kan. Jadi tahirun orang yang meyakini, orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad. Ini jangan Mu'allim Syukur. Tahirun orang itu suci. Mutahhar, disucikan dari segala kesyirikan. Jadi istilah bahasa Sidin, kalau kita jalan Muhammad, kita ada selamat dari kesyirikan. Amun yang berbuat Tuhan, yang berbuat Tuhan, jauh perbuatan. Lagi ya kalau Salimun orang yang meyakini selamat. Musalamun diselamatkan ini aja yang dibicarakan. Ada petulis
Karena kadang-kadang ini ada muncul-muncul halim kedada, bapak aja kok. Tapi ini orang sekolah yang mana ya tanggap aja ya kawan. Mengalih ini orang kada sekolah cerewet. Paling cerewet orang kada sekolah ikam. Mantul benar makan tuh nama mantul. Pernah dulu orang mana orang kampung juga cerewetnya. Dasar orang kada sekolah. Kolok benar ikam. Ucap nama bawah ini dasar kasihan dia. Pengen mendidik orang kayak itu tengah. Orang kada sekolah. Tapi kalau meyakinkan, menyepaham orang dari sekolah itu yakin benar kan kalah orang anu. Tapi ini kejadiannya. Kami bila berangkat dari Banjaran Arwah Haji Zainal, singgah di warungmu di Pak Enam tuh. Dan warungmu itu Tamrin warungnya. Jadi makan di situ sebelum bati-bati. Kelancakan makan di situ takutnya kemana aja. Bati-bati 4 tahun aja. Ayo aja kok. Bawa ke bati-batinya. Ini orang ini sembahyang yang pada si Tamrin tadi. Orang panah itu tahu sore ini kan. Sampai ke sana kalau bati-bati nyawa main catur aja sih jam 42 ini. Terus di sini main catur aja 4 bagiannya caturan makan pesantren. Beli bahari karena pesantren anak bah main-mainan tahu sampai karena pesantren di sini kok. Main catur aja kan. Tapi dipadai sih di rumah itu dinaikkan. Yakinilah rasakan diri Muhammad wajib. Yakinilah sin rasakan diri Muhammad wajib pada. Ini anak-anak yakin rasakan diri itu aja dipadai sih. Ya tuh dapat Nabi dulu pada aku dapat Nabi. Karena yakin harus sembahyang balawasan. Karena mundang kami bahapsi di rumahnya amplop, bangganya amplop kalau orang sudah warna gitu langsung tenang, merasa usahanya lancar lagi apa kamu? Jadi seminggu diambilnya bamutan wadahnya kan. Kita mending tadi kan dia merasa manusia ketenangan bahwa Nabi bermimpi. Ibadah yakini rasakanlah dirikan Muhammad wajah bela ungkap sama gitu. Ada mau di kanan di belakang. Kalau kayak kami dijajali ilmu, dijajali ilmu sedih kan. Amun orang yang botaknya itu belajar ilmu kan masuk mereka. Tapi dengan cara itu Rasulullah langsung membimbing. Laisa li syekhun illa Rasulullah. Menurut Syekh Abdul Al-Murasi. Apa kata beliau? Laisa li syekhun illa Rasulullah. Tidak ada guru bagiku, melainkan hanya Rasulullah. Mungkinkah kita berguruan Rasulullah? Ada mungkin lagi. Salah satu jalan hubungan dengan Nabi kita. Langsung Nabi membimbing kita. Kalau minta bimbing yang lain, kita harapkan kan secara hakikat hubungan di Nabi. Yang membimbing kita secara hakikat Nabi kita. Ini jangan malam sebut. Laisa li syekhun illa Rasul. Awas ialah isbatul ruh, isbatkan rohani kita, isbatkan padahakan itu, rasakan roh kita tuh Muhammad Rasulullah. Mensibahkan roh kepada Muhammad Rasul. Jasir Abdul Musid kan dikatakan laisa murabbiyuna fi akhir zaman illa Rasulullah. Tidak ada guru murabbi di akhir zaman melainkan Rasulullah. Dibuat Muhammad kan jangan Rasulullah saja. Jadi Muhammad Rasulullah. Ini caranya dalam berwasilah supaya menjadi merabbi diri kita gitu. Satu lagi pendapat dari Abdullah Al-Murasi. Laisali syekhun illa tidak ada guru bagiku melainkan Rasulullah. Jadi di sini menisbahkan rohani kepada Muhammad Rasul. Perasaan mengkayakan Muhammad Rasul. Nah ini caranya singkat al-isbatu ya. Al-isbatu wal-iyan. Nah ini kayaknya caranya. Apa arti asbat wal-iyan? Isbatnya tetapkan Muhammad Rasul bagi kita laki-laki.
Isbat ngarannya tetapkan. Walian nyatakan. Tetapkan dan nyatakan. Singkatnya al-isbatu wal tetapkan. Ini pada keyakinan, pada perasaan. Walian nyatakan. Tapi menyatakannya di batinnya, jangan aku Rasulullah. Ini masalah keyakinan sudah dikatakan tadi, masalah perasaan kan. Jadi sifatnya dua macam, isbat tetapkan, walian dan nyatakan. Ini ilmu jangan tanggung-tanggung supaya memberikan asas sebagai guru kita untuk ini. Jalan yang lurus. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Nah. Itu ada dalam surah Al-Fatah. Innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau ini si maksud Muhammad. Isbat dan nyatakan. Ini maksud innaka, sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah. Latahdi yang benar-benar dalam petunjuk di jalan yang bukan di jalan Nabi kita. Isbatakan dan nyatakan ini orang jalan yang ini kan memang ada di ini kan seperti kilat kan. Ini hanya wasilatun. Di sini Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad jelaskan tadi, Muhammad itu kalau Rasul itu ya adalah pangkat di sisi Allah. Ainul Rasul, diri Rasul Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu sama ainul haq. Jadi Muhammad itu dikatakan diri yang sebenarnya bagi kita. Jadi sebenarnya bagi kita. Nah, lalu dinamakan aminul haq. Orang yang dipercaya oleh Tuhan yang sebenarnya. Jadi yang melajari Nabi sampai akhlak Nabi, akhlak yang luar biasa mulianya. Karena Tuhan memperbaiki diri Nabi. Jadi rahasia Muhammad Rasulullah ada lain daripada Tuhan itu aja. Ada sudah dicari Tuhan. Karena bilang Tuhan kan tak bisa. Mencari Tuhan kan sampai ke Mekah Madinah ada dapat Tuhan. Nabi ini kenyataan adanya Tuhan. Rahasia Nabi dia Tuhan kan celaka. Lain daripada Tuhan yang sebenarnya. Amun rahasia Muhammad Rasul hantu di sana. Ya sifatnya ada varian aja. Tetap kan dan nyatakan pada perasaan. Itu kan hebat kok. Nah habis segala. Jadi panah dan istighfar ini cara apa tadi? Cara supaya timbul pada diri kita sifat tawadhu yang sebenarnya. Panah dan istighfar pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keyakinan rasakan diri Muhammad. Karena istighfar ini berguna supaya menyempurnakan anak nih. Nah ini jalan untuk apa tadi? Itu adalah obat. Itu adalah obat. Jadi pandai sekarang obat yang menyembuhkan dari penyakit diri manusia. Penyakit ini masih masuklah, dia suka kaburlah, agar jangan terus berpenyakit berarti at-takabur. Nah sampai di sinilah yang kita sambung. Mudah-mudahan